Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. First of all, I would like to say thank you for everyone willing to attend this a regular practice in series of education seminar. Um, because we already know that in several days ahead we're facing internal accreditation, so it is very important for us to knowing how to judging debate, how to weighing clashes, and how to giving a proper oral adjudications, how to also differentiating AP or BP um, BP concept in terms of judging. Uh, because of that, I would like to call Kak Haikal for presenting the materials. Time is yours, Kak Haikal. Check. Am I audible? Yes, clear and audible. Okay. Hi everyone. If you guys don't know me, my name is Haikal. I will deliver the requested materials from the HRD, and I will present it to you on the screen. All right. Is it already visible on your screen? Yes, visible. Yes, Kak. Okay. For better communication and uh, for the clarity of my voice, I will turn my video off. And also for the ease of transfer of information, I would also use in the bahasa so you guys can understand it more. Oke, jadi yang pertama ada tiga hal. Itu seperti yang di request. Sebenarnya requestnya saya sangat menyesuaikan judulnya sampai apa yang di request, so I don't have or put too much like thought on giving you a whole new different setup or different new kayak titles or anything. Jadi we can directly proceed to the topics presented requested by the HRD. Yang pertama itu AP versus BP. Yang kedua itu how to present general comment. Third of all, how to give comparative and clashes. Nah, tapi disclaimer, as you guys know, there are so many types of adjudicating style. So mine is just a subjective way on how I see adjudicating. If you approach a different adjudicators, maybe you also will maybe you also get the different kinds of adjudication tips. Jadi kalau misalnya di saya mungkin tipsku seperti ini, tapi kalau di orang lain juga bisa jadi berbeda. So there is no single path to do adjudications. Jadi itu disclaimer-nya. Nah, untuk yang pertama AP versus BP. Untuk ini saya tidak kasih slide, cuman untuk penjelasannya simply kalau di AP karena cuman one versus one atau three versus three, jadi satu tim lawan satu tim, tiga orang lawan tiga orang, itu debatnya biasanya flashnya lebih direct as to kalau misalnya kalian punya tiga poin pertentangan, langsung kalian fokus ke poin pertentangannya, instead of focus on the teams, karena timsnya cuma dua. Itu yang pertama. Second, kontribusi cara untuk way-nya, cara untuk menilai tim mana yang lebih bagus daripada tim yang lain, itu bisa betul-betul kalian lihat dari apa yang mereka sampaikan dalam debatnya. Jadi memang dia full dan fokus ke materials yang dibawa sementara mereka speech. Jadi kayak, oke, kelas ini fokus satu tentang ini, kelas 2 fokus tentang ini, kelas 3 fokus tentang ini, ya udah. Tapi kalau di BP, dia lebih fokus ke kontribusi dan bagaimana itu terakumulasi menjadi suatu kesatuan dan ujung-ujungnya kalian bisa mengambil konklusi dari situ. Apa itu kontribusi? Nanti kita bicarakan, nanti ada di slide-nya. Cuman itu yang perbedaan paling mendasarnya. Karena timnya banyak, jadi comparisonnya bisa lebih kompleks. Jadi kayak, dan metode komparasinya juga berbeda. Kalau misalnya komparasinya si AP cuma one way, kalau di atau two ways, tapi kalau di atau based on clashes, tapi kalau di BP dia six ways. Jadi kayak ada 6 kali komparasi langsung.
yang dilakukan di BP. Untuk yang lain selebihnya sama, tapi yang jelas kalau misalnya jurinya sudah apa ya, punya grasp, punya pegangan terkait misalnya bagaimana caranya membandingkan argumen atau membandingkan kualitas argumen atau kualitas rebuttal atau kualitas um, dari masing-masing tim, itu harusnya bisa lebih gampang. Jadi kayak perbedaannya tidak terlalu signifikan. Cuman mungkin karena jumlah timnya berbeda, approach-nya juga mungkin berbeda, dan memang satu pure dari apa yang mereka bilang kalau di AP, kalau di BP banyak faktor-faktor lain, misalnya seperti relevansi, faktor lain seperti kontribusi, role fulfillment, itu juga semua bisa dihitung sebagai pembanding gitu untuk yang pertama. Nah, oh iya, kalau misalnya kalian punya pertanyaan bisa langsung di stop, atau kalau misalnya ada sesi tanya jawab mungkin bisa ditabung bentar di akhir. Nah, yang kedua itu general comment. Apa itu general comment? Tujuannya atau apa itu general comment adalah uh, apa ya, kata atau pandangan umum kalian terkait apa yang terjadi di debatnya sebelum kalian betul-betul membandingkan tim yang bermain dalam debat. Karena kan biasanya banyak hal-hal yang kalian rasa, oh poin ini most of the team tidak jawab. Misalnya kita bahas tentang um, misalnya giving closure to the victim, tapi closure seperti apa? Why is it important? In comparative to other kayak things that could be discussed, kenapa ini lebih penting buat dibawa? Itu kan masih di general. Kayak although you answer it, doesn't necessarily making you win. Tapi if you're not answer it, ada loophole di situ yang jadi lacking dari each of the team. Jadi itu adalah general comment. Tujuan dari general comment adalah untuk memberikan pandangan umum dan menggarisbawahi atau highlight the parts that are left out from teams in the round. Sama, mirip. Jadi kayak kalau misalnya kalian rasa oh ada kurang, tapi bukan kurang in the way of kalian mengekspektasikan sesuatu, terus misalnya kalian bilang oh harusnya debatnya seperti ini, enggak, tapi dari penjelasannya mereka kira-kira apa yang kurang dari analisis itu sehingga jadi satu argumen misalnya. Nah, ini biasanya tujuannya adalah menjadi introduction dari apa yang kalian bakal bilang di reasoningnya kalian. Jadi kan misalnya kalian bilang di argumennya tim bahas topik A, ada kurang penjelasan di sini. Nah, nanti kalau misalnya di comparison, nanti pas menjelaskan reasoning, nanti kalian langsung compare, oh tadi sesuai dengan yang saya bilang di general comment, kalau misalnya kurang penjelasan soal ini, makanya si tim ini kalah, let's say. Atau makanya si tim ini agak susah kalau misalnya mau menang, karena tidak ada fondasi penjelasan tentang A, misalnya. Jadi, general comment juga bisa jadi introduction ke misalnya poin-poin penting yang bakal dibahas uh, di reasonings, gitu. Nah, bagaimana cara bawa general comment? Metodenya adalah kalian harus anggap dulu dirinya kalian globally informed citizens dan sebagai judge. Apa maksudnya globally informed citizens? Berarti kalian itu tahu informasi umum yang ada di dunia, misalnya yang kalian baca di berita. Karena general comment itu mencakup kalau misalnya ada yang sangat salah dan mungkin kalian kayak misalnya kayak oh ibu kota kayak Indonesia itu apa gitu misalnya. Atau kayak informasi yang betul-betul sangat tidak relevan di debatnya dan mereka spend too much airtime on it, dan itu di luar dari poin penilaiannya kalian misalnya. Nah itu sebagai global informed citizen ya kayak kalian bisa bilang kalau oh enggak ini secara umum yang kalian bilang tidak relevan, let's say. Atau sebagai judge. Judge maksudnya kalian posisikan di dirinya kalian ya tugasnya kalian untuk mengidentify downside of the arguments yang deliver, yang dikasih sama si debatersnya misalnya. Nah, apa itu downside of arguments? Biasanya itu it may be unfinished train of thoughts. Maksudnya kan argumen itu adalah a compilation of train of thoughts. Jadi kayak kumpulan dari apa ya kayak kerangka berpikir atau kayak cara kita jalur logika misalnya. Karena A menyebabkan B, B menyebabkan C misalnya. Kayak gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya itu tidak terpenuhi,
atau misalnya kalian merasa kurang di jembatan itu, ya itu nanti kalian bisa bilang, oh penjelasannya kurang. Atau kalau kita kasih lebih praktikal example-nya, misalnya ada orang bahas atau seluruh tim bahas tentang policy A will make change B, tapi uh, how does policy A make changes if you don't explain what policy is about, let's say, atau the feasibility of the policy changing society, ya ada yang belum selesai di sini untuk tanya atau kayak untuk menjelaskan, oh sebenarnya yang kalian bilang soal cara buat changes ini ada yang kurang gitu. Atau simply you encounter a very irrelevant topic given significant airtime in the debate yang tadi saya bilang, kayak misalnya di debat soal um, apa ya, di debat misalnya di satu debat tertentu, tapi kalian rasa ada diskusi yang sangat irrelevant tapi airtime-nya signifikan, dan agak susah buat dinilai. Kalau misalnya kalian rasa eventually in the end of the debate you should value based on that, it's okay. Tapi kalian harus highlight kalau misalnya ini also irrelevant gitu. Ini juga biasanya dipakai di kasus-kasus kalau ada tim satu yang sangat relevan, tapi the rest of the team tidak relevan. Kayak misalnya ya, tapi kalian nggak usah bilang eksplisit kalau misalnya ada satu tim yang bagus gitu. Kalian bilang aja kayak most of the team debate on things yang let's say apa gitu. Tapi ini very very minor gitu. Nah, highlight juga ke general comment. General comment itu only done atau only delivered when needed. Kalau kalian ada di debat yang apa ya bagus, speakernya sudah fulfillmentnya, engagementnya kompleks, banyak sekali yang dia bawa, dan kalian rasa bahkan sebagai judge ini bukan masalah apakah ini kurang atau tidak kurang, ini memang masalah apakah di clash-nya nanti siapa yang bisa menjelaskan lebih baik. Nah, berarti general comment in and of itself may be not important to be delivered. Jadi bisa aja kayak, okay, as judge, there are two things that I will deliver. I'm just going to recite the result, and then I will giving you the reasonings. That's like kayak gitu. Jadi you are skipping the general comment. General comment bisa saja kalau kalian lihat kayak there is a lacking from the team, atau simply kalau misalnya kalian mau appreciate timnya bisa juga. Cuman kayak for time efficiency, apalagi kalau misalnya tim-tim yang kalian rasa agak kompleks debatnya dan butuh lebih banyak waktu kalian menjelaskan, mungkin kalian nggak usah taruh di general comment. Kayak let's say komentarnya kalian ke general comment nanti di skip, disimpan di belakang, dan mereka nanti datang ke kalian baru kalian kasih general commentnya. Unless you are demanded to do so. Kalau misalnya kalian ikut tes akreditasinya Heads, terus kayak misalnya kalian disuruh bikin general comment, ya udah bikin. Atau kalian ikut tes akreditasi di mana gitu, terus kalian disuruh bikin general comment, ya udah bikin. Tapi kalau due to my experience lately atau recently, uh, itu saya sudah jarang pakai general comment di konteks memang sudah kayak kita ada yang bisa diperbaiki, atau misalnya kayak tidak ada lag yang signifikan gitu atau yang concerning. Ini juga sebenarnya lebih ke kayak banyak kan debater-debater yang sudah bisa kayak value themselves dan bilang kalau misalnya dia at certain level. Kalau misalnya kalian kasih lagi general comment dan general commentnya sangat general, itu bisa saja kayak mereka rasa kayak, oh eh memangnya saya begitu, bukannya sudah bagus bawahnya kayak gitu. Jadi kayak only give it kalau misalnya kalian merasa butuh itu. Nah, ini jadi konteksnya adalah if you decide to do it, ini here are kayak do's and don'ts. Do's-nya adalah make it as general as possible so that everyone feel like it is the overview of the debate, not a judgment to a single team. Jadi kayak ini yang tricky. General comment should be very general, right? But at the same time, you should be not misalnya kayak not general in the context of kayak mereka rasa, apakah ini mereka komen judge-nya gitu. Karena misalnya terlalu apa ya istilahnya, tidak touch
the real problems that exist within the debate. Tapi kalau misalnya terlalu dalam juga atau terlalu kayak cornering certain team, kayak nanti mereka bilang oh pasti sudah si ini yang kalah karena kayak memang disudutkan terus si ini di general comment-nya. So don't try to find the apa ya the balance between itu dua. Dan yang kedua adalah be concise. Karena di BP kalian masih harus compare 4 tim. Jadi kalau misalnya kalian punya waktu berapa menit? 10 ya kalau BP. 10 menit, ya jangan lebih dari 2 menit, let's say. Karena 8 menitnya kalian harus pakai buat compare 4 tim. Atau jangan lebih dari 3 menit. Gitu. 4 menit itu sudah lama sekali. Jadi kayak bisa dipercepat. Kalau bisa 1 sampai 2 sampai 3 menit, atau kayak kalau bisa lebih cepat. Yang terakhir, dusnya use signpost. Maksudnya, if you have 3 points, say you have 3 points. If you finish the first point, bilang kayak, oke, next point apa? Kalau selesai bilang lagi next point apa? Biasanya kan kalau generally speaking, kayak kalian commentingnya itu di ranah, oke, let's say first, I don't see any clear, misalnya mechanization, or I don't see any clear like apa ya kayak concession of all teams in regards to what, misalnya kayak gitu. So maybe that's the first point, right? Nanti kalian bahas kayak oh even though the teams discuss apa tapi tidak ada memang yang dijelaskan definisi apa gitu, let's say. Second, engagementnya kurang. Bilang nih kayak kenapa engagementnya kurang, karena kayak tidak ada, karena masing-masing poin masih standalone misalnya. 3 apa? Jadi kayak make sure ada signpostnya. Nah, itu dosnya. Don'ts-nya, uh, avoid imposing an ideal approach to the debate. Jadi maksudnya adalah jangan kalian datang buat bilang, oh menurutku debat yang bagus itu kayak begini, gitu. Karena sama aja kayak itu step in. Meskipun debatnya kalian rasa misalnya nggak bagus, tapi try to evaluate the debate or give overview on the debate based on the performance that they give on the in the round atau in the room. Jadi kayak ya kalian assessnya based on itu saja, kayak based on apa yang mereka bilang. Kalau misalnya kalian rasa ada yang bisa di kayak ganti approach-nya nanti setelah debat, let's say. Gitu. Nah, kalau yang kedua, avoid categorizing the debate as a whole and build it into certain level. Kalau di Asian, biasanya ada kategorisasinya kan. Kalau misalnya kalian biasa debat kayak ada kategorisasinya kayak I want to categorize this debate as blah blah blah, kayak average debate. Oh, this is a very good debate. This is a mediocre debate. This is a below average debate. Kayak gitu kan. The problem with BP style atau the problem with AP also mungkin sekarang juga adalah we can have a very various performance on each speaker, and we cannot use it to generalize the whole performance of the room. Misalnya ada satu tim yang bagus sekali ketemu sama tim yang ya let's say below average speaker score-nya. Nggak bisa kalian langsung bilang kalau debatnya below average. Kalau misalnya yang satunya kasih elaboration sangat banyak, yes, maybe skornya bakal keturun. Karena engagementnya nggak bisa sekompleks itu due to merekanya juga nggak bisa kasih argumen yang banyak gitu, jadi sedikit yang di-engage. Tapi nggak bisa juga kita langsung bilang debatnya jelek, simply karena itu. Ya karena bisa saja ada debater yang bagus sekali, jadi kayak let's say ada yang 73, 74, ada yang 82 misalnya. So it's not wise untuk kayak categorizing, although ini nggak apa ya, bukan haram banget, cuman kayak kalau dari saya personally, I'm not recommend any of you to do it gitu. Even in Asian, karena kayak bisa saja di antara 6 orang ada satu yang sangat bagus, terus kayak ujung-ujung kalian kayak nge-generalize debatnya with the overview, with the overall total team score yang muncul, enggak sesuai dengan average total team score yang ada di round itu. So mungkin kayak it's apa ya, avoid giving label lah to the performance of the team, karena kayak each and everyone juga kayak either mungkin bisa di apa ya respect more, atau sesimpel kalian tambah saja any bad impressions ke
si partisipannya, karena kan kalian juga mau diskor sama mereka kan. Jadi kayak menurutku, dan kalian pasti juga punya kayak tanggung jawab untuk menjelaskan kenapa certain debate goes into certain characterization or certain label. Jadi kayak it's just a hustle untuk kalian kayak nge-categorize lagi si debate performance-nya mereka. Gitu. Nah, eh, masuk ke comparative and clash. So, by this far, I assume ada sedikit kayak bayangan, oh begini kalau misalnya kita baru memulai di general comment and what should I say, or maybe in the times I shouldn't say anything, I just skip to the comparative and clashes. Nah, ini masuk ke comparative and clashes-nya. Nah, tapi basically, what is comparative and kayak what's the purpose of it and why is it important? Um, yang pertama, the purpose of uh, itu, the comparative adalah uh, kan ada 4 tim yang kalian dapat di BP. Terus sangat susah untuk misalnya kasih tahu satu yang menang kalau kalian udah pakai metode komparasi yang apa ya dirasa efektif untuk waktu 10 menit supaya kalian bisa discuss itu ke debaternya kalian dan supaya debaternya kalian juga bisa kasih nilai dan assessment yang bagus ke kalian gitu. Nah, komparasi yang ini itu setidaknya memudahkan kalian untuk kayak menentukan pemenang dan um, menyampaikan poin itu dengan baik ke si partisipannya supaya dua-duanya enak gitu. Nah, yang kedua uh, dari segi penerimaan si apanya partisipannya, at least dia dapat comfort karena apa? Karena kayak kalian apa ya istilahnya memberikan penjelasan yang komprehensif lah atau yang kayak jelas komparasinya. Oh, memang kalau saya di-compare sama ini, saya kalahnya ini loh kayak gitu. Jadi kayak lebih enak saja untuk dilihat atau kayak untuk dirasa sebagai orang yang berdebat. Kayak logikanya begini. Kalau kalian dapat 4, tapi kan ada 4 tim. Terus kayak kalian merasa, oh, uh, tapi saya merasa saya lebih bagus dari OG, sedangkan OG-nya first, kalian CG. Nah, dan jurinya tidak menjelaskan apa-apa gitu misalnya. Nah, itu kan jadi kayak muncul lagi pertanyaan di kayak benaknya si partisipannya kan. Kayak kenapa atau di kalian kenapa judge-nya nge-skip itu padahal seharusnya bisa di-compare gitu. Kayak that's basically what's important to have a effective and efficient comparative method. Nah, ada banyak tipe caranya orang nge-compare untuk deciding winner in BP. Kalau misalnya di tahun-tahun 2019 ke bawah, itu biasanya banyak orang yang pakai di Indonesia, saya tahu kalau di luar, biasa orang banyak pakai 4 rank 4, dia compare ke 3, terus habis itu rank 3 dia compare ke 2, terus rank 2 dia compare ke 1 jadi naik, gitu kan. Tapi comes the question of kalau misalnya kayak itu tadi, apakah memang kalau kita nge-compare si fourth sama si third-nya, masih ada penjelasan bagaimana pada si fourth dan si first-nya, karena tidak ada level of comparison di situ, dan kayak kita nggak bisa assume kalau first-nya automatically better than fourth, just because kita nge-compare-nya dengan cara naik kayak gitu tadi. Nah, makanya di-update. Kalau nggak salah, since 2020, kayak di-introduce ini yang six ways comparison, dan sampai sekarang kayak sudah banyak dipakai sama judges. Apa maksudnya six ways comparison? Jadi kayak kalian ada 6 kali membandingkan tim supaya semuanya kebagian poin perbandingannya. Nah, kan kalau misalnya kalian membuktikan kenapa sebuah atau sebuah tim yang dapat rank 4 itu bisa dapat rank 4, berarti kalian harus compare ke 3 tim sisanya, gitu kan? Kalian harus compare ke rank 3, kalian harus compare ke rank 2, kalian harus compare ke rank 1. Kenapa si 4 ini tidak lebih bagus daripada mereka bertiga? Gitu. Kalau kalian mau jelaskan kenapa rank 3 lebih bagus dari bisa dapat rank 3, tidak bisa rank 2 dan rank 1, berarti kalian harus compare dengan 2 di atasnya. Dengan si rank 2 dengan si rank 1. Kalau kalian mau jelaskan kenapa si rank 2 dapat rank 2, berarti kalian harus jelaskan kenapa rank 1 lebih baik. Gitu. Nah, setelah
kalian compare ke kenapa rank 1 lebih baik, berarti secara hitungannya berarti semuanya sudah tercompare gitu, dan rank 1 ya jelas lebih bagus karena rank 1 ini kalau di compare dari semua tim, iya dia paling bagus. Rank 2 kalau dia di compare dengan rank 3 dan rank 4 dia paling bagus. Rank 3 kalau dia di compare dengan rank 4 dia lebih bagus, gitu kan? Jadi kayak lebih komprehensif caranya, eh apa ya? Caranya membandingkan gitu. Nah, seperti ke slide selanjutnya, sebenarnya untuk apa yang exactly dibilang di speech-nya dan apakah dia naik atau turun, itu sebenarnya bebas. Kayak misalnya kalian mau mulai dari rank 1 atau mulai dari rank 4, bebas. Kenapa rank 1, misalnya kayak dia best, tapi kalau saya sarannya dari bawah supaya lebih enak perbandingannya, kayak oh why fourth get fourth, because the team that is in the fourth rank give very less contributions in the debate. But let's compare it to the rest of the team. If we compare it to third, kenapa? Compare it to second, kenapa? Compare it to first, bagaimana? Atau kayak misalnya dia third, effort, baru misalnya di atasnya, misalnya dia posisinya CO, terus yang thirdnya itu OO, terus dua satunya itu entire government. Nah, bisa saja kayak kalian compare langsung ke third, dua satunya langsung kalian compare ke the rest of government saja satu kali, karena mungkin dilihat sama perbandingannya yang kayak dua itu untuk menjelaskan kenapa si fourth got four. Yang jelas kalian harus kasih nuances kalau misalnya kalian nge-compare si tim yang rank bawah dengan 3-2-1, si rank 3 dengan 2-1, si rank 2 dengan 1 gitu. Kayak that's the nuances yang harus didapat sama partisipannya. Terserah dari bagaimana caranya kalian package itu misalnya. Kalian kalau tadi, atau misalnya kayak kalian bahasakan oke, Ford get Ford karena kurang kontribusinya. Yang lain, the rest of the team at least kasih better contributions, menjelaskan tentang apa. Dan kalau kalian rasa itu sudah cukup, ya udah gitu. Yang penting kerasa nuansanya atau kerasa wordingnya. Kalau misalnya kalian mencoba untuk mengcompare report itu dengan the rest of the team. Kalau kalian mau satu-satu, ya juga bisa. Kalau kalian yakin waktunya cukup, let's say. Ya, jadi kayak make sure kalau semuanya tertouch supaya kayak dari lagi question ini, tapi perbandingan saya sama si ini bagaimana? Karena kalau begitu berarti kalau sampai begitu pikirannya sudah betternya, berarti kayak kalian belum bisa kayak nge-satisfy debaternya in a way of, berarti nggak komprehensif caranya compare. Kalau misalnya ada pertanyaan lain seperti kayak kita tapi saya sudah bawa ini, nah itu lain discussion. Tapi ini ke bagaimana setidaknya kalian touch comparisonnya to all teams gitu. Karena kan kayak in practice bisa saja muncul uh, dynamics atau kayak di mana si debaternya itu merasa lebih bagus dari certain team, dan certain team ini let's say kayak dia rank high dan dia tim yang ranknya lower dan jauh misalnya gitu kan. Meskipun kalian rasa sebagai judge kayak oke, it's intuitive loh si OG harus menang daripada si CO yang rank 4, tapi kan dari sisinya mereka, mereka tidak rasa kalau judge sudah kasih better um, atau kayak ya better effort untuk atau much effort untuk meng-compare itu, dan tidak terasa ke tim yang kalah gitu. Itu berpengaruh ke skornya kalian sebagai judge. Kalau misalnya mereka tidak puas dan ya justify, kalau kalian mau dikasih agak rendah nilainya karena berarti mereka merasa kalau kalian tidak properly judging mereka gitu. Karena kayak bahkan compare sama tim yang kayak mereka rasa bagus aja nggak bisa gitu kan. Jadi menurutku that's the reason why it's important to engage to this comparative, this method of comparative. Nah, ini note di comparative. Comparing teams may be very tricky karena BP itu banyak sekali dynamics dan possibility-nya. Tapi biasanya kalau kalian dengar yang dinilai adalah kontribusi, gitu kan? Dan memang kontribusi itu the biggest determining factor if you want to untangle the rank between the four. Kalau kalian merasa untuk meluruskan dan kayak apa ya, bukan menggampangkan, memecahkan misteri di antara siapa yang rank 1 sampai rank 4, memang menghitung kontribusi adalah salah satu yang kayak kalian bisa gunakan gitu. Tapi
what is contribution exactly? Kontribusi itu adalah bisa salah satu atau gabungan dari ini yang ada di slide. Misalnya kayak team's ability to win clash, atau ideas yang disampaikan. Jadi let's say kayak, oh kontribusinya lebih banyak. Kenapa? Karena ada ideasnya ini yang lebih bagus. That's a contribution. Gitu. Atau ada engagementnya lebih bagus daripada yang satu, let's say. Ya berarti that's a contribution. Atau bisa saja, oh sama-sama punya engagement, sama-sama punya ideas. Tapi secara role fulfillment, yang satu lebih bagus. Ya berarti contribution-nya yang satu lebih bagus daripada yang lain. Gitu. Atau semuanya sudah banyak, kayak oke, ideas-nya ada, engagement-nya ada, role fulfillment-nya ada, tapi timnya ini lebih relevan. Ya bisa di-consider sebagai contribution juga. Atau semuanya tidak ada, tapi yang satu lebih relevan. Bisa juga, at least kontribusinya dia lebih relevan. Gitu. Atau any other things considered by the judges. Tapi kalau kalian pakai matriks lain, ya berarti kalian jelaskan kenapa matriksnya apa ya, worth to consider aja gitu. It's flexible, dan kayak kalian jelaskan saya kayak, oh matriks ini saya pakai karena apa. It is so flexible depending on the complexity of the debate. So there is no rigid matrix you can use each and every round. Jadi kayak tidak ada apa ya, metode yang fixated, yang pasti, atau kayak tidak ada oh semua debat kalian harus bandingkan orang based on ideas yang mereka kasih di kelas apapun, let's say, atau kayak di komparasi apapun. Ya jangan juga begitu, karena kan kayak let's say sama-sama idenya kuat, sama-sama bisa kasih tahu yang mana kelasnya yang menang, tapi let's say ada poin lain gitu misalnya. Nah jadi kayak sangat fleksibel, tergantung dari bagaimana debatnya terjadi. Jadi kan konteksnya adalah kalian bisa untuk menentukan matriks mana yang kalian mau pakai. It's about how strong it is, atau how strong the judge is to defend the method that they use and present it to the debater precisely, right? Jadi kayak it's very flexible, tapi it's challenging also at the same time. Tapi don't worry, kalau misalnya kalian masih kayak kan banyak nih matriksnya, bukan cuma ini. Kalau misalnya kalian kayak masih ragu, kalian bisa mulai dari yang di atas ini. Tapi dan kalau kalian bisa kayak latihan terus, kayak ngejudge terus, kayak mungkin kalian lebih cepat untuk pegang kayak cari dapat celahnya untuk kayak bagaimana caranya secara efektif nge-compare teams kalau misalnya debat. Oh ya mungkin kayak contribution itu ada di proses, ini kan ada dari slide. Kayak misalnya oke, sama-sama punya idea, tapi yang mana prosesnya lebih lengkap. Kalau di government ada prosesnya ini tapi dikit, yang di satu prosesnya lebih banyak, kayak gitu. Ya itu juga bisa di-count. Jadi kayak tergantung bagaimana caranya kalian apa ya, nge-compare itu, dan tentukan matriks mana yang bisa dipakai. Oke, sekarang bahas sedikit soal clashes. Sebelum itu, clash di BP itu jarang wording clash dipakai, karena kan kalau clash berarti it is a pertentangan antara satu tim yang bawa ide A dengan tim lain yang bawa ide yang A, tapi mungkin outputnya beda, let's say. Jadi kayak ketika itu 4 tim di BP, bisa saja kayak clash itu tidak ada yang betul-betul apa ya, terkoneksi dengan mudah tanpa jurinya itu menarik kayak kesimpulan dari satu sama lain gitu, tentang kayak oh ternyata sebenarnya mereka 4 ini bahas satu topik, let's say. Tapi sebenarnya tidak sebanyak itu juga topik yang mungkin muncul dalam debat, karena kan kayak misalnya debatnya itu ya meskipun ideasnya beragam, tapi let's say topiknya atau problems yang mau di-solve atau kayak scope-nya itu cuman fokus ke beberapa hal. Jadi kayak begitu caranya kalian let's say identifying clash. Tapi kapan juga tapi apa juga itu berarti clash itu adalah apa itu clash? Clash itu kayak berarti groupings of issues where the idea of every team clash with each other. Kalau di BP mungkin kalian anggapnya begitu saja, karena kalau di AP kan
harus kayak tim A sama tim B punya clash yang di-directed each other. Kalau di BP berarti lebih ke general, yang penting touch topik itu kalian kasih kategorisasikan ke dalam satu grup saja gitu, dan kasih masuk ke grup tertentu. Nanti apakah memang itu kalian mau pakai rigid clash-nya untuk meng-compare semua tim. Jadi kayak oke, saya punya 3 clash. Saya compare yang tim 4 sama 3-2-1 di clash ini. Saya compare selanjutnya di clash ini, saya compare lagi yang lainnya di clash ini, let's say. Atau bagaimana caranya kalian bikin poinnya itu atau clash-nya itu personalized to certain rank misalnya. Kalau misalnya kayak kita ke 4 ini comparison-nya, ke third ini comparison-nya, ke second ini comparison-nya, eh, ke first ini comparison-nya. Tapi um, ya lagi-lagi there is no single kayak apa ya, yang method to do so gitu. Nah, itu untuk clashes. Nah, let's say ada clash. Let's say ada, atau misalnya let's say ketika kalian nge-compare satu tim dengan dengan tim yang lain. Let's say misalnya di ideas deliver, kan clash itu juga bisa banyak kan, atau misalnya kayak pertentangan itu kan bisa juga banyak. Misalnya kayak if you compare, kalian set clash tertentu terus kalian compare ke tim lain, itu kayak ada clash yang terjadi, tapi bagaimana how to identify it begitu kalau misalnya itu masuk ke dalam clash. Nah, atau kayak ketika selesai debat, yang mana kalian tahu kalau misalnya itu clash tertentu, let's say kayak gitu. Nah, yang pertama, ketika kalian lihat dari OG bicara, lihat dulu nature-nya argumennya. Apakah itu practical or principle? Berarti kalian bisa garis bawahi, oh ternyata ini ada loh argumen prinsipal satu di bawah sama si OG. Nanti kalian lihat lagi kayak apakah ada prinsipal lain dan kayak memang bertentangan ideas of practical and principle argumennya. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalian lihat kan banyak argumen. Kalian fokus ke end-nya, goal-nya of uh, di argumennya gitu. Misalnya ini kalau contohnya kayak kalau motion ekonomi, biasanya ujung-ujungnya mau economic productivity atau misalnya reducing inequality, let's say kayak gitu. Nah, kalau ada argumen yang satu misalnya, oke kita mau reducing inequality, yang satu juga mau, oke kita juga mau reducing inequality, tapi metodenya beda atau justification-nya beda. Nah, itu juga bisa dikasih one flash. Berarti kayak oke di 2 tim atau 3 tim atau 4 tim bahas atau rata-rata debater bahas tentang ini, let's say, kayak reducing inequality gitu, masuk ke dalam satu flash. Um, Terus identify which actors dari the facts. Let's say maksudnya adalah kalau ada aktor tertentu yang kena efek tertentu. Nah, kalau dan misalnya kan kayak aktor itu atau motion itu efek-efeknya dari policy yang mau dipropose itu bisa kena ke certain actors kan. Misalnya di motion di salah satu dan sharing economy. Nah, sharing economy kan kayak uh, let's say ada tim yang bilang, oke itu bakal affect customers. Kalau misalnya kita nggak ban, oppositionnya bilang, oh justru customernya bakal bagus, let's say kayak gitu. Nah berarti we discuss about customers. Nah berarti bisa di-identify juga kalian di satu class yang sama. Misalnya kayak, oke, awal misalnya kayak dalam comparison yang kalian pakai untuk compare si Fortran and the rest of the teams, berarti matrix yang kalian pakai, how deep is it atau how significant that is ketika itu berpengaruh ke si consumernya. Ya gitu. Nah, jadi kayak argumen-argumen yang kayak senada dan serupa bisa juga di group into one clash. Nah, ada juga kalau misalnya kayak kalian sudah dapat clash-nya apa, kalian kalau misalnya kalian nggak mau bilang kayak oke matriksnya ini end goal of economic productivity atau reducing inequality. Kayak kan langsung bisa saja kayak atau misalnya kayak ada prinsipal tapi ada dua satu bahas prinsipal yang sama tapi dua approach yang berbeda. Ya kalian kasih question saja. Jadi kayak uh, yang mana proposal better improve economic productivity atau apa versus apa gitu. Atau kayak either kalian kasih pertanyaan komparasi atau kalian kasih open question. Tapi kalau BP kayaknya open question karena kayak so many approaches tapi topiknya satu gitu. Jadi kayak which proposal better improve economic productivity, which proposal better protect workers. Jadi kayak uh,
kalian bisa lakukan itu untuk lebih gampang masuk-masukkan argumen orang ke kategori itu. Karena kan kalau tidak, masing-masing punya wording gitu, masing-masing punya approach. Jadi kayak yang mana yang lebih gampang untuk dipakai supaya kalian bisa bandingkan gitu. Nah nanti dari situ baru kalian assess kayak oh dalam argumen yang ini soal better improve economic productivity, yang mana yang lebih jelas prosesnya atau yang mana yang lebih uh, relevan, let's say konteksnya, yang mana yang lebih vulnerable actors-nya, yang mana yang lebih significant benefit-nya, yang mana yang lebih, let's say secara prinsipal, lebih morally acceptable or not morally acceptable. Jadi kayak nanti di situ baru kalian kayak masuk dan nge-compare, oh si tim yang fourth rank bilang gini, yang third rank bilang gini, ya setidaknya yang third rank lebih ini gitu. Jadi kayak mungkin masuknya bisa di sana. Nah, itu kan tadi clash. What if kalau kalian langsung mau compare based on responses? Karena kan kayak bisa saja comparison between teams and their contributions itu tidak necessarily pakai clashes. Karena kalian mau dibilang kalau kontribusinya si tim ini lebih banyak, kontribusinya si tim ini lebih dikit. Gitu. Atau misalnya, although si tim yang fourth rank atau third rank sudah ada kontribusinya, tapi direspon sama si tim ini, that makes this team kontribusinya lebih banyak, dan dia juga bisa nge-engage dan bisa kasih poin positif at the same time. Nah, um, responses itu banyak dan beragam, dan sangat banyak kayak angle-nya bisa dipakai. Ini contohnya sedikit ke bagaimana cara kalian lihat rebuttal dan kalian kasih kredit. Yang pertama, kalian lihat apakah ada debater, kan let's say kalian mau kasih penilaian atau kredit ke argumen tertentu. Nah, kalian lihat ada nggak tim lain yang respon ke argumen itu dengan bilang itu irrelevant atau itu tidak fulfill burden of proof yang ada di motionnya, kayak gitu. Karena kan biasa mereka explicitly state. Jadi cari apakah memang ada explicitly kayak stated soal oh mereka ini tidak fulfill BOP, oh mereka ini irrelevant. Kalian bisa cek di sana. Yang kedua, look at whether or not uh, they are responding to the outcomes of stated arguments that are not exclusive. Maksudnya, lihat apakah mereka bilang, oh argumen lawanku tuh tidak eksklusif, tidak khusus di sisinya dia, bahwa dengan mereka support itu bisa menyelesaikan masalah tertentu, kan di sisinya kami juga bisa loh, gitu. Jadi kayak not exclusive on their side. Lihat apakah mereka betul-betul bilang itu. Yang ketiga, look at whether or not they are responding to the outcomes or state arguments that are unlikely. Ya, ada idenya, tapi apakah memang ada yang respon dengan bilang uh, that's unlikely to happen. Oke, ada poinnya, tapi uh, dia respon dengan bilang, oh, tidak bakal terjadi itu. Gitu. Dan dia kasih reasons as to apa yang terjadi itu. Gitu. Yang keempat, look at whether or not they are responding to the arguments that are unimportant or less important than the arguments their team offered. Apakah dia respon ke argumen-argumen yang dirasa tidak penting, atau yang dirasa tidak terlalu penting dibandingkan dengan argumen yang tim itu kasih. Karena kan ada prioritization of arguments, dan kayak kalau misalnya dia maju dengan bilang kalau oh argumen ini tidak terlalu penting buat dikonsider, yang kita lebih penting, itu mungkin kalian bisa kredit. Nah, sebelum ke poin yang keduanya, harus juga diingat kalau misalnya poin positifnya ada 3 layer misalnya, atau ada layer-layer tertentu yang mengikat ke argumen itu, berarti kalau misalnya ada lawan mencoba untuk respon itu, make sure atau dengar apakah mereka juga engage ke certain level of depth atau kedalaman. Karena jangan sampai just because kalian lihat ada orang yang respon dengan bilang itu irrelevant, langsung kalian bilang itu irrelevant. Padahal kayak ada analisis lain yang mereka berikan di dalam, dan apakah memang sudah di-engage sampai sana. Jadi kalau memang dia bikin argumennya bagus dan panjang dan banyak, dan kayak si lawan ini tidak punya kemampuan untuk misalnya kayak apa ya, memberikan highlights tentang argumennya lawannya secara komprehensif dan respon secara komprehensif, ya berarti meskipun ada respon berarti tidak cukup, gitu kan. Jadi kayak
ini sebagai pedomannya kalian untuk nge-assess, oh ternyata angle ini loh yang bisa saya pakai. Tapi harus ada lagi apa ya, usaha tambahan untuk melihat apakah memang um, responnya cukup untuk memberitahu kalau si kontribusi ini lebih banyak in terms of engagement gitu daripada si tim yang lain. Karena nggak bisa kayak just because mereka engage ini atau bilang kalau oh argumen yang mereka ini unimportant padahal kayak mereka sudah layernya banyak, prosesnya jelas, visibility-nya ada, konteksnya tepat, ada contohnya, even if-nya ada, worst case scenario-nya banyak, let's say. Nah, itu um, agak susah juga gitu di kalian untuk apa kasih education dengan bilang kayak oke, mereka kalah kan sudah direspon, titik. Jadi kalian harus menjelaskan kayak the response itu sampai to that extent. Kayak even kayak misalnya bahasanya kan biasanya kayak I understand that the team already give certain explanation on this and deliver the even if on or the worst scenario as to why this la la la. But the responses from the other side of the house itu juga sudah cukup untuk tackle itu by saying apa, let's say. Jadi kayak kasih level kedalaman yang sama untuk sebuah argumen dengan level kedalaman tertentu. Gitu. Kalau argumennya tidak dalam, ya responsnya tidak dalam, ya bisa juga. Apalagi kalau misalnya responsnya lebih dalam daripada si argumennya. Misalnya kayak ditambah even if, ditambah lagi worst case, ditambah lagi apa, ditambah lagi apa, gitu. Jadi kayak make sure kalian lihat juga kedalaman argumennya. Argumennya. Yang kedua, a good rebuttal is when it is enough to challenge the logic explained by your opponent team. Sebenarnya sama aja tadi yang masalah depth. Cuma ini emphasisnya atau penekanannya lebih ke kayak semua argumen kan ada train of thoughts-nya, ada kayak logika yang dipakai. Kalau misalnya dia merespon dengan logika yang sama, saya kayak logika yang memang dibawa sama tim lawannya dan akurat, berarti ya itu a good rebuttal. Nggak lari berarti gitu kan. Nah, tapi ingat kayak dalam mengakses semua ini, tidak ada rigid rules when it comes to assessing responses. Nggak rules-nya itu sangat banyak. Jadi kayak put more attention to kayak dynamics and details. Dynamics itu bisa kayak tadi kedalaman, akurasi, kayak relevansi. Uh, banyak yang in play di situ. Dan kayak mungkin kalian bisa apa menyesuaikan saja sama kondisi yang ada dan details-details apa yang kalian mau berikan. Oke, mungkin itu saja. Kayak masih ada berapa menit, mungkin sesi tanya jawab. Saya serahkan kembali ke Nazal. Okay, thank you so much, Kak Haikal, for the comprehensive presentations. Untuk teman-teman yang punya pertanyaan, mungkin bisa langsung unmute atau gunakan fitur raise hand, atau sangat diperbolehkan juga ketika kalau teman-teman mau ketik melalui chat box. Oh ya, silakan Hafiz. This is second audible. Audible tapi agak mendengung, tapi coba misalnya dulu cara. Oh ya, sudah lebih baik. Oke, thank you. Saya ingin tanya Pak, kayak belajar untuk EJUing itu kan it is obviously going to take a lot of time, but obviously what we would want is to conserve those times to, you know, like take the path of the minimum resistance. Dan yang saya ingin tanyakan ke Kak Haikal adalah, apakah Kak Haikal punya seperti misalnya Matterbanks atau mungkin video recommendations on YouTube that we could check out buat kayak cari further reference on EJUing before kita mulai mungkin masuk, you know, jadi in certain competitions, just to, you know, like save up a lot of time and have like a pretty good basics before trying to jump into EJUing as a whole. Oke. Thank you for the question. Sebenarnya kalau untuk video tentang bagaimana cara judging, I don't have any particular videos in apa yang kayak saya jadikan rujukan. Cuman lately trendsnya sudah banyak beberapa yang demonstrating, karena kan just for you to know kalau misalnya zaman di kayak 2016 ke 17 18 19 itu kayak very minimum videos on educating.
yang ada kayak di either social media, di YouTube atau dimanapun. Karena basically that knowledge per se is a very kayak apa ya closed lah dibanding kayak soal debat. Kayak itu is a apa ya kan profession sih kayak it's a skill yang agak jarang dipopularize and disocialize gitu di mana-mana. Nah tapi kalau memang mau lihat video, uh, saya tadi waktu bikin materi ada lihat video di YouTube soal how to judge parliamentary debate. Tapi saya nggak tahu tahunnya. Kayak mungkin kalian bisa scrolling di YouTube dengan pakai keywords parliamentary debate dan langsung search saja dengan adjudicating parliamentary debate dengan search saja waktu yang paling baru. Menurutku itu juga bisa helping. Atau kalau kalian mau yang lebih kontekstual ke Indonesian circuit, kalian bisa nonton kayak ini caranya ekor-ekor lomba besar itu nge-conclude debat-debat yang jadi exits. Kayak karena kan kayak agak mirip apanya agak mirip dia punya approach untuk kayak ngedetermine kayak ranknya kan. Jadi kayak menurutku kalian bisa refer ke video-video itu karena to be honest saya juga kayak jarang dapat di medsos soal atau kayak di YouTube soal video tentang judging sih bahkan kayak di website-website yang kayak nge-provide a matter tentang debat itu jarang dikasih spesifik kayak knowledge on or video on educating gitu. Rata-rata yang debat semua dan all kayak educating kayak seminars and etc itu kayak sifatnya lebih eksklusif. So try to find it that way. Kayak coba cari kayak either competitions atau kayak videos di YouTube with certain keyword dan menurutku sekarang sudah banyak yang pakai keywordnya so let's utilize the search engine. Menurutku itu sih ya kayak that's the thing I can suggest. Alright, Kak, thank you. Does this kayak note and Twitter? Sorry, ini putus-putus soal saya. Iya, putus. Yang nggak bagus jaringannya. Oh, Ya, follow up question. Oh ya, boleh kalau mau follow up, silakan. Yeah, like that's the case of judging knowledge being so exclusive that only certain know how to provide to know taking memang saja itu knowledge soal AI kayak Hafiz kayaknya bisa kok ketik saja karena kayaknya tidak kedengaran sama sekali. agree. Saya nggak dengar juga Cok. Yang lain juga siapa tahu mau ketik bisa juga diketik. Tadi saya kira ada raise hand atau enggak sih? Nah, Hafiz sih. Hafiz sih Kak. Kak saya bertanya kayak terkadang kalau kita ngejudge especially in BP itu kan kayak setiap tim pasti berusaha untuk tampilkan apa di ide yang new karena contributions-nya itu penting. Nah, yang menjadi pertanyaan kalau misalnya agak betul-betul mungkin ada eksis sebenarnya clash-nya, tapi kita sebagai N1 mungkin yang kayak masih baru-baru banget Ki. Bagaimana comparison seperti apa yang bisa dibawakan kalau memang kita tidak ketemu clash-nya karena kita asumsinya berbeda-beda Ki semua poinnya Kak. Oke. Menurutku satu tuh memang kayak kalau bisa dimaksimalkan find clash, tapi mungkin dari perspektif kita melihat clash. Karena kan clash itu banyak types-nya, misalnya kayak banyak wujudnya begitu ya. Kayak in mainstream in mainstream knowledge by people itu kan biasanya kayak oh apakah ini prinsipal atau practical kayak as simple as that. Dan makanya kayak if we see different matrix other than that jadi bingung Ki. Karena kayak nah sama-sama aja argumen atau kayak beda kini argumen prinsipalnya dibawa kayak di mana tektokannya let's say kayak gitu atau kayak oh di mana kenapa ini praktikalnya do misalnya mirip tapi kayak
apa begitu nih, kayak susah kah articulate di mana level ketemunya, kayak gitu. So menurutku tips yang paling pertama adalah ya kita harus sadar banyak spektrum dan matriks yang bisa dipakai. Misalnya, apakah mereka bahas tentang short term versus long term focus. Misalnya kayak, oh argumennya circulated upon bahas tentang apa efek yang dilakukan sekarang versus kayak oh enggak, ini better untuk masa depan kayak gitu. Atau spektrum yang kecil versus spektrum besar. We focus on the society atau focus on government, atau kayak rights to live versus the ability for the government to control, let's say kayak gitu kan, itu clash key. Atau kita bisa fokus ke matriks mau dipentingkan kayak stabilitasnya atau kayak mental conditionsnya si anak, atau things yang sudah diekspektasikan sama orang tua, kayak that's also the things yang agak conflicted. Jadi kayak memang cara perspektifnya tentang clash yang harus diperbesar karena banyak matriks yang mungkin kita nggak aware. Itu pertama. Tapi kalau memang di konteks yang sangat-sangat sekali tidak bisa kita tahu pembaginya, ini agak tricky tipsnya. Cuman kayak menurutku daripada kalian tidak isi apa-apa, bisa juga dibilang. Jadi kalian assess saja kedalaman argumennya mereka. Ini sebenarnya kalau misalnya di debat-debat yang sangat bagus, ini susah sekali buat kalian pakai. Karena pasti harus kalian kasih ketemu. Karena nggak mungkin debater di atas speaker score, let's say kayak 75, 76, tapi engagementnya nggak ketemu, pasti ketemu. Cuman kalau misalnya kayak darurat sekali nih, ya bilang nih, kayak misalnya kalian mau compare si tim A bawa argumen apa, si tim B bawa argumen apa. Kalian compare di argumennya si tim A yang A, itu seberapa dalam dia bawa, dan apakah banyak loophole di argumennya atau enggak ada. Jadi kayak as simple as kalian pikir saja, oh apakah ini argumen yang cocok atau enggak. Kan kalian debater juga. Jadi kayak kalian assess nih pakai nalar debatingnya kalian, kayak oh ini ada visibility yang kurang loh, ini ada ini yang kurang loh. Nah di sebelah sana visibility-nya jelas, prosesnya ada, prosesnya selesai gitu. So caranya nanti kalian sampaikan ke debaternya dengan bilang, kalau if we compare this team and this team, the arguments presented by say team itu gives more elaboration and the process in between. Jadi kayak kalian jelaskan proses apa dan kenapa in comparison proses yang dibawakan sama tim yang satunya tidak segala proses yang tim lain gitu. So it may be tidak clash, tapi in some way kalian bisa dapatkan clashnya di bagian yang proses itu gitu. Kalau misalnya kalian punya G-matrix sendiri buat membandingkan which the process. So kayak bisa juga pakai itu. Apalagi kalau debat-debat SMA tuh, since mungkin kalian bakal jadi banyak jadi debat apa judge SMA, banyak sih terjadi itu. Kayak apa banyak yang nggak elaborate well argumennya. So it boils down into the comparison of details aja. Jadi kalian nggak kasih bertabrakan tapi lari baku samping, tapi yang mana yang lebih jauh gitu. Jadi kayak yang lebih jauh misalnya si yang satunya bilang lebih jauh, lebih banyak penjelasannya, yang satu enggak gitu. Ya sudah selesai, pindah ke tim berikutnya. Yang menurutku that's the things you can do gitu, if it's understandable. Oke Kak, clear. Mungkin bisa juga dijawab pertanyaannya Hafiz kayak yang di chat box. Open source matter banks apa ini maksudnya? Oke. Yang Something that is readily available dan tidak harus kayak bayar dan stuff. Ini kan berarti kita discuss on whether someone is going to be very noble and sharing all of those things in internet. Sebenarnya dulu banyak prior to COVID dulu kalau nggak salah, saya nggak tahu apakah saya engage ke poinmu atau enggak, kayak please engage me if I'm not. Kayak apa open source matter bank itu dulu ada beberapa orang yang buat. Ada yang capitalize, ada yang jadi jual buku, jadi nggak open source, tapi ada juga yang open source. Contoh dulu ada si siapa tuh namanya Kushai bikin, jadi kayak ada sekitar berapa giga gitu tuh, dia kayak taruh di apanya di drive-nya, terus kayak link drive-nya dia sebar ke orang, terus kayak orang bisa download, kayak itu kayak hasil coret-coretannya dia pasti jadi better, let's say kayak gitu. Sama meter-meter yang ditulis di Word, sama facts yang dia dapat kayak
pas dia latihan apa gitu, NUDC Academy apa, NUDC UDC atau apa gitu. Nah itu ada juga yang bikin. Cuma kayak makin ke sini ya mungkin mereka rasa lebih apa ya, judge mereka lebih bisa nih langsung kasih ke mereka anunya, dokumennya, dan anak-anaknya juga mungkin lebih apa ya, lebih eh, tidak ada drive-nya untuk share it to make it an open source begitu. Makanya kan concern-nya di Heads selalu kita bikin Matterbank sendiri, instead of kita kayak expecting someone else's untuk bikin open source Matterbank, karena kan itu sangat-sangat langka gitu. Karena kan apalagi kayak banyak juga yang pikir kalau begituan harusnya di capitalize, dimonetize, karena kan nggak susah, nggak gampang carinya tuh, karena kayak most of, apalagi banyak yang kayak apa ya pendasan namanya, easy debate kah apa yang dulu Kak Umam kumpul itu kan berbayar gitu ya. Jadi kayak apa, rata-rata memang orang nggak mau untuk share. It took a courage and it took a apa ini, very noble state untuk kita kayak mau share itu ke orang gitu. Tapi although juga ada nih sekarang situs-situs tuh yang kayak mau di share, apa bikin kayak websites and articles untuk kalian bisa akses itu. Cuman untuk kayak open source yang kalian mungkin maksudnya kayak di repository, atau mungkin kalian maksud kayak Google Drive yang kayak punya Kushai dulu, mungkin sudah jarang nih dibikin. Tapi kan ada nih kayak senior-senior juga yang sudah download. Di laptopku juga masih ada juga. Kayak berarti kalian mah minta ke ke save person gitu untuk di-upload ke link drive. Kayak menurutku that's the thing sih I can give. Tapi rata-rata memang sih bukan ke educating, karena selama aku kumpul Matterbank kayak I rarely found apa ya, things about educating. Rata-rata memang tentang debating semua, either kayak cara cash build, cara bikin setup, contoh argumen, assessment argumen. Very jarang memang kayak untuk educating, karena kan itu konteksnya educating kita, jadi kayak memang rata-rata ke debating gitu sih, if it's understandable and answer your question. Yeah, Kak, it did. The reason I asked because yesterday amat sih, kayak 2 weeks ago was the first time I shared a competition di SIM, and I think that although I might have done pretty good for a first timer, but I do think that there are several things that I missed that I should have possibly written down. And I think that kayak dapat references yang mungkin bisa bantu saya untuk kayak further improve my note taking and prevent those problems from happening ever again might be very helpful for my career in the future. Jadi ya gitu, it is why I took so much interest in this note taking during education. Atau I have a tip actually. Kenapa nggak di approach saja anak heads yang bagus note taking ya, kayak Firman atau May, kayak kayak those people itu bagus banget sih note takingnya. Kayak at least kalau kamu mau chat kayak bilang saja kayak Kak, ada nggak saran kayak cara note taking di debat. Nah, kalau mereka bilang, atau kalau mereka kirim dokumennya, atau mereka bilang, ya kau translate atau convert itu ke docs, terus kayak jadikan itu template lah untuk kau pakai. Kayak, ya bisa juga begitu tuh. Oke, Kak, thank you so much. Alright, kaca. Oke. Ada lagi? Apakah masih ada pertanyaan, guys, untuk session kita kali ini? Oh iya, silakan Kak Eka. Iya, ada nih di chat. Apakah ini termasuk pertanyaan yang cara jawab tes buat N1? Oh iya Kak, jadi kan kayak kemarin yang mana ya itu yang saya ikuti ITER itu kan ada N1-nya, terus saya ikut dan kayak ada tes jawab N1-nya, dan itu menurutku kayak saya nggak tahu cara yang jawab sebenarnya itu kayak bagaimana, apalagi kayak ada pertanyaan coba elaborasikan kalau misalnya terjadi deadlock kayak gitu gitu. Oke. Sebenarnya
itu di luar dari ini ya, kayak di luar dari topiknya. Cuman biasanya itu soal-soal N1 itu memang soal-soal apa ya, judging in real practice. Misalnya, kayak tadi pertanyaan itu, kalau misalnya ada yang deadlock antar tim ini sama tim ini, bagaimana caranya menilai? Atau apakah eh, tim A sudah merespon, tim B merespon, atau tim B tidak respon, tapi bawa argumen yang lain yang lebih bagus tentang apa, bagaimana cara nilainya, gitu. Atau apakah ketika dua tim bawa fakta, bagaimana cara nilai faktanya, let's say. Menurutku kan banyak sekali tuh matriksnya sebenarnya kalau kita bahas satu-satu. Cuman yang kayak untuk safe answer for now, satu yang harus dicatat adalah there is no automatic win. Soal saya ingat itu, kayak there is no automatic win. Jadi jangan pernah jawab jawaban N1 waktu tes N1 dengan bilang kayak, oh si tim ini otomatis menang karena ini. No, selalu bilang kalian harus lihat dulu situasinya seperti apa, level of engagementnya kayak gimana. Kalau misalnya deadlock, ada nggak hal lain yang kayak bisa di count, let's say kayak gitu, atau things yang lain yang kira-kira muncul dalam complexity of the debate gitu. Jadi kayak there is no automatic win atau automatic credit ke debat. Menurutku itu penting karena rata-rata pertanyaan soal N1 itu begitu. Kayak rata-rata pertanyaan N1 itu kayak, oh kalau misalnya direspon argumen tentang ini, bagaimana judge menilai? Ya berarti judge harus bilang, kayak harus dilihat dulu kayak apakah memang itu explicitly stated by the debater or not. Kalau explicitly stated, apakah dalam engagementnya itu tidak dalam, dan kayak gitu. Baru nanti ujung-ujungnya, kalau misalnya dia sudah menjawab, berarti ada possibility ini yang menang, kayak gitu. Jadi kayak nggak ada automatic win untuk all context gitu. Jadi kayak kita harus put diri kita sebagai orang yang betul-betul mau melihat keseluruhan. Kayak jangan karena ada satu dua kata di premisesnya, kayak kita langsung kayak decide this team win or this team lose gitu. Itu sih yang bisa aku jawab. Apakah membantu? Iya Kak, makasih Kak. Oke. Bagaimana teman-teman? Apakah masih ada pertanyaan? By the way, Kak Haikal, ini recordingnya nanti kita rencana mau upload di YouTube-nya Heads. Apakah concern Kak Haikal? Iya ya, konsen. Oh ya, makasih banyak Kak Haikal. Oke, karena mungkin sudah tidak lagi pertanyaan dan waktu juga sudah menunjukkan 21.00, kurang 1 menit. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah join ke regular practice kali ini untuk topik educating seminar atau educating class. Terima kasih juga Kak Haikal atas kesediaannya untuk menjadi pembicara kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.